105,8 FM Crash, Smart people think different. Halo semua listeners, balik lagi nih di podcastnya Crash. Podcast Rasis, Seraung Musisi. Kemarin ya tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu, apresiasi kita. Apresiasi dong ini, apresiasi. Keren. Ini udah episode keempat ya, Cua? Iya, udah episode keempat sejauh ini. Sejauh kita ini. udah undang 3 sama hari ini berarti 4 musisi. Iya, udah 3 musisi ya, udah banyak banget ya. Ini yang keempat nih. Yang ada musisi siapa aja sih, Cua? Pertama tuh ada musisi Sunkist. Ada Sunkist, terus ada The Backdoor Hours. Lalu yang terakhir ada Yang terakhir ada Takabur Band. Sama hari ini ada 1, 2, 3 Namara. Yeay. Rame banget ya penontonnya. Rame banget sih, emang harus kayak gitu setiap kita take nih, Mas. Tapi sebelum itu mungkin dari Cua sendiri mau ngajakin smart listeners buat kepoin sosial medianya Crash di Instagramnya Crash, yaitu @crash1078fm. Di YouTube-nya Crash ada Crash FM di spasi ya. Terus ada di X ya teman-teman, itu ada di Crash FM, banyak banget tweet-tweet yang seru sih. Terus update banget, kita selalu ada berita-berita update banget di tweet Wajib kita. di-follow berarti. Terus kita ada di website, tuh biasa banyak artikel-artikel. Artikel. Kita juga ada divisi yang buat artikel gitu di www.crashfm.com gitu. Nah, buat smart listeners yang suka banget main sosmed, boleh kepoin di TikToknya Crash, yaitu @crash1078fm. Dan yang terakhir ada di Podcast buat dengerin podcast kita hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan kita yang ngajakin smart listeners buat kepoin sosial medianya kayak kurang ya. Kurang ya. Karena di sini udah ada mas-mas ganteng. Udah ada yang- mas-mas ganteng mau ngajak nih, mau Iya, diajak mau juga ngajak nih. Mungkin boleh di-spill dulu untuk sosial media mas-masnya nih. Personal kami ya berarti. Personal boleh, sama bandnya juga Bandnya boleh. juga boleh, namanya juga boleh. Namara dulu. Namara Oke, dulu. buat teman-teman yang menyaksikan apa namanya? Podcast. Podcast. Podcast hari ini jangan lupa buat follow kami di sosial media kami, ada Namara Musik. Kalau di Instagram ejaannya tuh NAMMARA Musik. Kemudian kalau buat teman-teman di X kita juga ada, sama di TikTok kita juga ada Namara Musik. Kemudian YouTube juga ada. YouTube juga ada buat portofolio kita kalau lagi manggung dan beberapa karya-karya kita yang udah keluar sebelumnya. Terus di mana lagi? Jangan lupa di DSP. di Spotify, Apple Music dan lain-lain. Pokoknya ketik aja Namara, kalian bakal bisa dengerin lagu-lagu kami gitu. Udah di semua aplikasi digital udah ada ya. streaming platform semuanya. Sudah bisa mendengarkan semua Yes. lagu-lagunya. Tapi belum kenal tuh belum sayang nih. Iya, belum Wadaw. tak kenal maka tak sayang. Sayang. Siapa sih yang gak mau disayang sama kita? Ada ya orang NPD kayak gini ya? Mau dong. Aduh. Boleh kenalan dulu deh kakak sebelah kiri. Oke, mungkin kenalin dari aku dulu. Kenalin semuanya, nama aku Cua. Lalu aku yang sebelah kanan ya, nama aku Cinta. Mungkin mas-masnya boleh perkenalan masing-masing terlebih dahulu. Oke, teman-teman, perkenalkan aku Acong. Next. Oke, aku Fitro sebagai basis di Namara. Oh iya, sorry. Aku Indra di sini sebagai keyboardist. Kebetulan Acong drummer ya tadi belum Oke. sebutin. Oh iya. Dan aku Akmal di gitar. Ya. Tuh. Oke, salam kenal ya mas-mas ya. Salam kenal teman-teman Udah kenal, dari udah sayang belum ini nih? Podcast. Udah Insya Allah sayang sih kalau udah Oke. kenal Pak. Cuma Pasti. gini, aslinya kami ada 6 orang. Oh. Duanya lagi berhalangan hadir. Namanya Ruri sebagai vokalis, sebagai vokalis, kemudian Rio sebagai keyboardist dan sequencer. Gitu. Oke, berarti member aslinya tuh ada 6 ya, Mas? Ada 6. Oke. Sayang banget nggak bisa ketemu 2 orang yang lainnya, nggak bisa sayang sama 2 orang itu ya berarti ya. Jadi gak bisa sayang. Tapi ini nih, Mas kan band dari asal Jogja banget ya ini. Iya, Bener. Berarti sama dengan kita-kita yang ada di sini ya berarti. Oh, rata-rata teman-teman dari Jogja semua. Iya. Oke. Banyak-banyak anak di sini anak Jogja sih, tapi Iya. kebetulan kita berdua tidak. Kebetulan tidak orang luar dua-duanya. Gimana Saya dari nih? Sumatera sih, Mas. Sumatera. Tepatnya mana, Mbak? Tepatnya itu Jambi. Oh, di Jambi. Jambi. Kalau Cua dari Bogor. Dari Bogor. Teteh ya kalau Bogor. Teteh, iya bener banget. Teh Cua. Asik. Oh, boleh. Langsung melihat gitu ya kan Iya. ya. Nggak kuat soalnya kalau digituin. Oke, kalau misalnya kemarin tuh kan aku sempet kayak kepoin Namara gitu ya. Namara, kayak ya. mirip-mirip nama teman kita ya, mirip-mirip teman kita gitu. Namanya Oh, di iya. sini nih ada Di sini satu nih. orang. Aku boleh nebak nggak? Oke, Boleh, gimana tuh? boleh, Apa boleh. tuh? Samara bukan namanya. Udah kenalan ya
Udah kenalan tadi. Kenalan, udah kaget juga mungkin mirip-mirip ya. Member kali ya, Member kayaknya nih. Hidden member mungkin Hidden ya, member bersembunyi. Nah, apa mungkin nama Namara ini terinspirasi dari Samara? Oh, bukan ya, bukan ya. Kok tahu? Nah, mungkin boleh di-spill kali ya, Namara tuh awal mulai itu kayak gimana sih? Awal pembentukannya. Awal pembentukan dari Iya, Namara. bener banget. Kalau pertanyaan ini mungkin Akmal yang akan menjawab. Waduh, kalau awal pembentukan Namara itu kita awalnya ngeband dari SMA. Kebetulan aku, Fitroh sama Rio itu satu SMA. Terus setelah itu kita kayak, aduh, lama-lama bosen juga band tapi kayak nggak serius gitu. Iya. Gitu ya Troh ya, kita Ya, yuk benar. serius yuk. Ikut festival-festival dulu. Dulu kita awalnya suka ikut lomba band gitu-gitu kan, terus ya mending kita serius aja berkarya, berkarir, bikin lagu, masuk industri musik. Nah dari situ kita di tahun 2019 bentuk Namara. Kebetulan aku juga temennya Acong SMP, jadi ya aku telepon Cong, ayo join di Namara, jadi drummer kayak gitu. Terus ada juga si Indra ini temennya Acong juga ya di SMP gitu. Ya, benar. Ya kita semua berawal dari teman-teman sih. Terus kalau si Ruri itu dia kebetulan member baru di tahun 2022. Dia jadi vokalis kita kayak gitu. Kalau awalnya sih dari 2019 awalnya, iya kan? Ya, Benar. dari 2019. Ada yang mau Benar. nambahin? Ya, itu sih pertama dari yang tadi udah jelasin, dari kita cuman sebatas festival itu, lomba-lomba di SMA, terus kita akhirnya berniat serius dan ketemu teman-teman tongkrongan lah, Indra, terus Acong. Oke, jadi emang dari satu tongkrongan gitu ya Mas? Dari Ya, teman benar. SMP, teman SMA Iya. gitu. Tapi emang sebelumnya, sebelum akhirnya kepikiran buat kayak ikut festival gitu, dari mas-masnya tuh emang udah bisa atau kayak baru mulai juga musik? Kalau kebetulan udah bisa semua sih. Iya, Ya udah. kebetulan emang kita dari kecil pada main musik semua gitu. Pada hobi dari kecil lah Hobi, rata-rata. Ya. terus kan biasa kan kalau orang-orang Jogja tuh ngelihat Sheila on Seven jadi aduh pengen tuh jadi kayak iya. bapak-bapak Pengen juga Sheila on nih kayak gitu Seven ya? gitu. Bikin yuk. Kebetulan Cinta sama Cua juga pengen buat band tapi kita gak ada yang bisa Gak ada yang apa-apa bisa ya. apa-apa, jadi ya udah Apakah mulai dulu atau dipendam gimana aja ya? Dipendam aja, nggak apa-apa, dipendam aja dulu ya. Mungkin berarti kalau dari pemilihan nama Namaranya gitu Mas, mungkin awal mula Namara tuh bisa hadir, muncul nih nama Namara tuh gimana? Kalau Namara, oke. Kita breakdown dulu ya. Jadi Breakdown. Namara itu kan berenam, Ya. ya kan. Terus kita bingung nih bikin nama gimana ya. Terus kita kita karena kita berenam kita ambil aja 6 gitu. Jadi 6 itu dari 6. Oh, 6 dari 6. Oke. Terus kalau Mara itu dari bahasa Jawa Moro. Jadi datang filosofinya adalah filosofi. Filsuf banget nih, lihat-lihat Oh, nih. ini bagus banget. Ada artinya, beneran ada arti. Filosofinya adalah kita berenam datang bareng-bareng buat main musik bareng gitu. Jadi Namara gitu deh. Marahnya bukan Samara ya? Bukan. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Itu bukan. prank ya, smart listener. Samara jangan kecewa ya. Oke. Kalau namanya nangis anaknya. kalau namanya Samara nggak jadi bentar, masuk Ilkom nanti. Masuk banget. Nah, ngomong-ngomong kan kemarin sebenarnya Cua sama Cinta tuh sempat bareng gitu kan. Terus kayak kita tuh dengerin lagu-lagu Namara nih. Oke. Nah, kalau misalkan boleh tanya nih ya, pasti boleh dong. Boleh dong, masa nggak boleh? Oke. Nah, sebenarnya tuh Namara nih konsep musik itu kayak apa sih? Konsep musik yang sama kita. Iya, bener banget. Mungkin Fitrah dari bagian musik production. Oke. Tadi konsep ya? Konsep. Oke, konsep itu kami sebenarnya dari 2019 kami itu beda genre, karena kalau yang sebelumnya kita dari pop biasa, sekarang kita ada shifting, jadi perpindahan genre ke Britpop modern gitu. Jadi Britpop. kita membawakan nuansa Britpop modern. Nah, kalau semisal referensi ya, maksudnya referensi dan inspirasi kami bermusik, kalau semisal teman-teman pastinya udah tahu lah untuk Kin gitu ya, Kin, The Script, terus Coldplay. apa lagi ya, Noah ya, Kalau di Indonesia ada Kita Noah. Indonesia Noah, Niji. Niji. Nah itu mungkin kalau digabungin tuh, nah digabungin dari musik-musik mereka, jadilah kami. Wah. Jadilah Ini gabungan keren banget ya ini. Keren banget sih, gak sabar banget yang
mau Nah, itu. dengerin bareng-bareng. Nggak sabar banget sih. Tapi kalau misalnya nih Mas kan udah punya beberapa album nih. Bukan album, karya ya lebih Mas? lebih tepatnya udah beberapa single dan Single EP. dan Satu EP. ya. Oke, berarti itu karya-karyanya tuh terinspirasi dari siapa sih Mas? Eh, Ke karya-karya Namara. Berarti yang sebelum-sebelumnya atau yang akan datang nih? Sebelum-sebelumnya dan akan datang mungkin. Mungkin boleh Oke, kode. dijelasin aja. kalau dulu mungkin dari Sheila on Seven mungkin ya. Sheila. Oh, Sheila. Ya pop Indonesia gitu lah. Pop Indonesia. Sheila. Mas. Ya, terus tema yang kayak cinta-cintaan. Ya Hmm. masih Iya. sih. Ya. Kemudian dulu ada persahabatan juga ya. Dulu macam-macam sih. Ya macam-macam sih. Soalnya kalau dari aku mandangnya kita bermusik tuh ada sesuai umurnya gitu ya. Ketika kita iya bermusik benar. di umur 18 atau 19 itu akan berbeda ketika kita bermusik di umur 25 atau Betul. 24 Iya, yang iya. sekarang. Jadi Pendewasaan. pendewasaan itu. Jadi menurutku musik-musik Namara yang sekarang adalah kalau misalnya teman-teman yang dengerin musik-musik yang lama terus akhirnya dengerin musik-musik yang sekarang dan album yang akan datang itu mungkin kami anggap sebagai salah satu bentuk pendewasaan dari teman-teman Namara sendiri sih. Iya, iya. Ya, benar. Jadi mungkin anak-anak muda dengerin yang band lagu ini gitu ini. ya. Ya, Mungkin anak-anak yang benar. udah umuran sekitar mungkin dengerin yang ini beda lagi ya, beda Beda segmen lagi, gitu ya. ya, Mas. Ada segmennya masing-masing. Ada berarti segmennya ya. masing-masing. Karena umur kita kan tiap hari nambah terus kan. Iya, Iya, tiap tiap hari Tiap nambah. hari nambah. Oke, tiap Pengennya hari. tambah muda tapi nggak bisa. Bisa. Tapi tiap hari nambah setahun lah tiap 16 tahun. Aduh, kok tiba-tiba udah 20 aja nih kan. Bener juga. Kalau ini nih Mas, kalau kan ada album terbaru nih katanya Iya. Betul. dengan lagu baru satu tapi mau menyusul ya katanya. Mau menyusul. Itu boleh dijelasin mungkin judulnya apa? Oke. Mungkin lagu-lagunya tentang apa gitu mungkin Mas. Jadi aku jelasin dari gambaran Iya. besar dulu ya. Iya, Jadi, boleh. Untuk tema albumnya itu sendiri itu bisa dibilang siklus cinta. Siklus Oke, cinta. Jadi cinta. di mana Siklus aku? Iya juga ya. Iya Bukan juga. cinta yang itu maksudnya. Cinta manusia. Bukan cinta yang ini cinta maksudnya. Oke, Siklus oke. asmara deh. Oke. Siklus asmara. Ya. Langsung klarifikasi ya Jadi nanti teman-teman. yang sini bilang lagi siklus cuanya mana gitu. Gak terima dia siklus cinta doang yang disebut. Ya enggak. Siklus asmara jadi. Siklus asmara. Nah, Oke. kurang lebih siklus asmara itu sendiri ya ada 4 lah tahapannya. Mulai dari awal itu awalnya kayak kita jatuh cinta, terus apa ada suka sama orang nih, terus ada desire, ada keinginan untuk deketin. Setelah kita PDKT, kemudian kalau misalkan outputnya baik, kita lanjut nih jadian, terus lagi indah-indahnya nih, mesra-mesranya, berbunga-bunganya gitu. Nah terus dari fase setelah itu ada yang namanya fase konflik. Nah Iya. ya kan pasti ada konflik nih, bener, mau kalian pacaran mau temenan pasti ada konflik. Nah konflik ini outputnya bisa dua, bisa jadi collapse or commitment. Nah kalau misalkan collapse itu adalah dimana saat konflik ini tidak berujung dengan baik, kemudian kalian runtuh dan berpisah. Sedangkan kalau misalkan jadi komitmen, jadi konfliknya ini malah membangun kalian jadi sebuah hubungan yang semakin dewasa gitu. Cuma untuk di single yang Cinta Sia-Sia ini Iya. outputnya adalah yang konflik menjadi collapse itu. Oh, Jadi collapse. runtuh seperti itu. Jadi ini agak sedih gitu ya guys ya berarti. gitu ya. Jadinya jadi patah hati, galau. Patah hati. Tapi Terus ternyata kemudian- kompleks banget ya. Iya, kalau buat kompleks, lagunya. betul. Terus habis itu ada fase ikhlas. Oh, Dimana- oke. Oh, ikhlas. Nah, jadi Accepting. ya acceptance gitu. Jadi kayak gambaran besar albumnya itu sendiri itu itu tadi cinta siklus asmara. Siklus asmara. Menghindari cinta. Menghindari kata Tadi cinta. lihat dulu siklus asmara. Asmara. Nah, letak lagu Cinta Sia-Sia ini yang by the way adalah single terbaru kita yang sudah rilis di semua digital platform, itu terletak di fase konflik itu tadi yang berujung runtuh tadi collapse itu. Oke. Tapi berarti ini lagu-lagunya kayak lagu-lagu relate gitu ya? Iya, lagu-lagu Yang Harusnya semua orang iya. pasti rasakan ya Iya, berarti ya. Apa jangan-jangan masnya emang berpengalaman banget sampai detail banget gitu ya bisa ini ya. Jangan dong, soalnya lagunya ini kan tentang collapse ya. Iya, Sambil oke. curhat. Kita doakan yang terbaik deh. Iya, kita doakan yang terbaik deh. Berarti emang mengincar buat pasar orang-orang yang lagi masanya romansa-romansanya lagi kuat-kuatnya nih. Iya, Iya. iya. Karena menurut aku pribadi ya nih, kayak cinta tuh bisa dialamin untuk semua orang gak sih? Iya, Dan semua orang kalangan pasti umur juga ngalamin gak sih? sih. Seperti itu. Jadi ya harapannya bisa relate untuk semua orang. Iya. Aku mau nanya ke Mbak Cinta sama Mbak Cua deh. Tadi kan waktu si Indra jelasin tentang konflik, kok mbaknya berdua ini gue ketawa-ketawa kenapa ya? Emang ada konflik nih? Nah, ini. Aduh. Aduh. Cinta cua-cua.
Aduh gimana tuh Kali Cin? ini- Gimana tuh? Sekarang Kasih kita yang jadi ininya ya. Mungkin ini di balik kamera bisa kita ceritakan Balik mungkin. ya, oke, boleh. Berarti relate dong harusnya sama lagu. Relate banget. Relate banget. Makanya tadi kaget kayak, wah kok bisa serelate ini ya? Mama pas denger kayak, wah. Wah, itu saya gitu. Ini kok tahu, Masnya tahu cerita kita. Iya gitu ya. Berarti ini ada pelajaran juga yang dikasih ya Mas Ada dari pelajaran. lagu-lagu ini ke pendengar-pendengar Iya. mungkin kayak ngasih motivasi kalau misalnya hubungan kayak gini nanti jadinya collapse loh. Iya. Aduh. Kita bisa ningkatin awareness juga nih. Bisa kayak gini loh. Iya bisa kayak gini loh. Jadi dapat pelajaran juga kalau mendengarkan Betul. Lagu-lagunya Namara. gitu. Aku Kalau boleh bisa- cerita ini nggak backstory lagunya? Oh boleh banget. boleh Udah. banget. Seru nih kalau ini seru nih. edisi Enggak, cetak. enggak. Oke. Kamera boleh di zoom ya, kamera. Boleh kameranya maju. Nggak, jadi untuk Cinta Sia-Sia ini kebetulan yang nulis lagunya aku, kemudian sama Akmal bantu nulis, terus itu dikembangin sama teman-teman semua. Nah, cerita Cinta Sia-Sia ini sebenarnya berawal dari seseorang yang itu dia cinta banget sama orang, sayang banget sama orang, tulus banget cinta sama sayangnya itu. Cuma ternyata ketulusan itu nggak cukup untuk membuat si doi bertahan, menetap gitu. Nah, ibaratnya kayak udah nemenin dari nol nih sampai dia di titik sekarang gini. Tapi pas dia sukses, pas dia bahagia, dia ngerayainnya sama orang lain. Oh, aduh. Aduh, sakit banget. Sakit banget ya. Aduh. Nah, menurut aku kayak ini adalah sebuah kejadian yang bisa ditemukan oleh teman-teman semua di sini, yang itu bentuknya nggak mesti cinta. Ya kayak mungkin kita berusaha untuk sesuatu yang kemudian kok ternyata outputnya nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Iya. Kayak udah berusaha gitu ternyata kecewa dan ya seperti itulah. Dan lagi ngetren juga nih kayaknya lah tema-tema lagu yang maksudnya tema yang beredar di sosial media Iya. tentang jagain jodoh orang. Oh, Nah, iya. masih jadi kayak benar. udah 6 tahun pacaran, 10 tahun pacaran, Bahaya tuh. nikahnya sama orang lain. Wah, itu bahaya tuh. Viral banget Iya, ya lagi kayak gitu lagi ya, sering Mas, banget tuh yang kayak gitu tuh. Jagain jodoh orang gitu ya. Iya. Iya. Atau misal bahkan udah menikah, Aduh. selingkuh. Aduh. Iya. Emang lagi panas-panasnya sih itu Iya sih, topiknya. banyak Betul, banget sih. topiknya lagi panas. Scroll dikit langsung ketemu info kayak gitu. Betul. Mungkin kalau ini kan di Cinta Sia-Sia ini baru ada satu lagu Cinta Sia-Sia itu ya Cinta Sia-Sia. Cinta sia-sia, Iya. benar. Mungkin buat plan kedepannya apakah ada lagu lagi atau gimana Mas? Mungkin Ada. boleh Nah, dijelaskan. dari tema siklus asmara tadi itu, Siklus asmara. itu kami udah bagi menjadi beberapa section gitu, kayak fase ini berapa lagu, fase ini berapa lagu, dan fase ini tema lagunya gimana ya, nuansa Iya. lagunya gimana ya, terus liriknya kayak gimana. Dan itu kita kayak udah kembangin dari awal sih. Jadi kita mikirin konsep secara makronya dulu, kemudian setelah tahu makronya, oh tentang ini, kami baru ke mikronya, ke lirik lagunya masing-masing lagu satu-satunya gitu. Jadi nuansa kayak gitu. Oh, oke. Berarti untuk next album tuh bisa dibilang kayak berlanjut gitu kah lagu-lagunya? Iya, cuma secara perilisan itu nggak mesti urut sequence-nya gitu. Oh, oke Ya, oke. kayak fasenya itu nggak mesti Cuma saklek. di album itu akan ada semua fasenya. Di Itu di album dalam Cinta albumnya. Sia-Sia Iya. ini ya. Di album Soon besok. Soon, oh, Nama next. albumnya belum ada nih. Belum Nama ada. albumnya Masih, belum ada. masih spoiler dan Kasih spoiler dong. Sia-Sia ini kan nama single pertama kita. Nama single pertama. Ya, Oke. single pertama untuk membuka album yang Wow. akan datang. dirilis. Akan ada perjalanan yang menarik ya di Iya. sini nih. Betul. Kita nantikan. Kita nantikan ya. Karena untuk yang Cinta Sia-Sia aja udah kayak ouch. Ouch. Udah ouch banget. Udah kayak dengerin itu kayak aduh kok kayak saya gitu ya. Iya. Oh, enggak. Enggak jangan Tapi- saya Enggak, dong. jangan. Tapi tenang, ini nggak cuma lagu yang ouch doang, tapi Oke. ntar Iya, ada oke. lagu yang bahagia juga pasti ada. Ah, oke. Jadi benar-benar semua fase dalam proses percintaan tuh ada semua di Hmm. dalam album kami. Ya yang harapannya semua emosi bisa ditemuin lah di album Iya. baru kita nanti. Aduh, jadi enggak sabar denger. Siapa tahu aku senyum-senyum gitu denger Iya. Mungkin yang berikutnya kita senyum-senyum sama Iya, mungkin ya. Tapi aku mau bilang deh, aku ada ketemu satu kalimat yang aku suka banget dari judulnya Mengejarmu. Oke. Yang mengejarmu itu yang bagian waktu pun berjalan begitu lambat saat aku mencoba membalas tatapan matamu. Ya, iya, Oh, aduh begitu gitu. indah. Pas kita lihat sama Iya. liriknya tuh kayak aduh. Aduh, kita kan sama dengerinnya sama bareng-bareng tuh, Mas. Jadi Tanya kayak, ke yang oh pembuat. ini yang buatnya ya? Oh, ini obatnya. Saya yang buatnya di sebelah Ini belakang ya? lagu unik nih, coba diceritain Oke, dulu. gimana Mas. tuh? Boleh, boleh, boleh,
boleh. Proses di balik ini unik sih ini. Wah, Oh, unik, ada keunikan sesuatu nih berarti. enggak. Jadi berarti kita throwback ya ke Iya. 2020. Jadi mengejarmu itu FYI aja EP ya. Ya, EP. extended EP play, oke. Namara di tahun 2020 dan ada satu single yang judulnya Mengejarmu dan juga itu jadi judul EP kita. Iya. Berarti tadi yang tanya apa uniknya atau gimana? Ya sebenarnya Mungkin ceritain ceritain wah. liriknya tadi. Iya iya liriknya. Ada yang dari pengalaman kan ini? Ya itu dia. Ini boleh diceritain. Siapa tahu bikin liriknya tuh sembari terbayang-bayang gitu kan kayak Bahaya oh, nih. gitu. Soalnya juga dengerinnya kebayang-bayang nih. Iya, bayang-bayang kita yang Pinggir dengerinnya. jurang nih kayak gini. Enggak, jadi Mengejarmu ini lagu tentang Secret Admirer. Basically lagu tentang Secret Admirer yang dia itu suka sama seseorang gitu ya. Dia kebayang-bayang walaupun dia belum pernah nyatain perasaannya tapi kok dia kangen gitu. Kan apa ya, jarang kan ya. Biasanya kan kangen karena udah memiliki, tapi ini dia iya, benar, dia belum memiliki tapi udah kangen, pengen sama dia, tapi dia nggak pernah berani bilang kayak gitu. Dan at the end orang ini akhirnya cuma bisa lihat dia bahagia aja tanpa pernah menyampaikan perasaannya kayak gitu. Dan kalau di Ouch lagi nih, ouch lagi nih, ouch Ouch lagi, aduh. kayak gitu, kalau part tadi ya kan apa Part tadi yang waktu pun berjalan begitu lambat lambat saat aku melihat saat matamu. aku ya itu Mencoba sih membalas tatapan matamu. sebenarnya aku nulis cuma dari cerita temanku aja. Main aman, main aman. Oke, paham. Cerita teman. Kata temanku sih ketika dia suka sama seseorang dan nggak bisa ngungkapin tuh, dia pernah cerita ada satu momen kalau dia papasan sama seseorang yang dia suka, katanya dia merasa waktunya tuh melambat kayak gitu loh. Iya benar sih. Katanya kayak gitu. Nggak tahu sih, ya aku cuma respon temanku aja. Mending tanya cinta bener emang kayak gitu. Kok tanya saya tiba-tiba saya ya ini. Mungkin karena kan kalau tatapan mata orang yang kita suka kan beda ya. Beda. Mungkin waktu berhenti bukan melambat bahkan. Iya. Waktunya berhenti mungkin ini. Rasanya kayak mau natap terus gitu ya biasanya kalau Aduh, misalnya. aduh. Ouch. Oke, berarti banyak banget ya cerita-cerita di balik lagu-lagunya gitu. Backstory-nya tuh ternyata ketulis dengan jelas kalau misalnya menurut Cuma pribadi ya pas lagi baca liriknya kan biasanya tuh lebih afdol kalau sembari baca liriknya ya. Ya. Itu kayak kerasa feel-nya gitu loh pas lagi di lagu. Apalagi irama musiknya tuh kayak familiar banget. Jadi kayak gampang buat diingat. Iya. Oke. Oke, kalau misalnya Terima kasih sebelumnya. kita excited banget loh dengerin lagunya, Mas. Terima kasih. Kalau misalnya ini Namara kan sudah sampai titik seperti ini, udah banyak banget pendengarnya di Spotify ya, Mas. Itu misalnya perjalanan sampai titik ini tuh mungkin boleh diceritakan mungkin keluh kesah ataupun bahagia-bahagianya. Boleh curhat-curhat di sini nih, tapi bukan tentang percintaan ya ini. Tapi tentang sebentar ini perjalanan. kayak ada ini guest star baru gitu ya, ada guest baru. Kita sambut siapa nih? Tahu. Guest baru kita tahu. Oke. Iklan. Mungkin Smart itu people think maskot different. Kita, maskot keras. Think different. Think different. Ayo Mas, hitungin Mas. Kayak dia. Nggak apa-apa. Jangan grogi. Jangan grogi Mas, Ada santai tanya aja enggak komentar apa-apa. itu. kok. Oke, boleh Tenang, diceritain tenang mungkin ya. perjalanannya. Fitra apa Acong nih? Mau Yeping perjalanan. Mas, yeping. Yeping aja lah ya. Iya, kayak Mas Acung nih kayak dari tadi pengen ngomong Yeping. Iya. Nahan kalau Mas nggak Iya, dinahan. perjalanan sebenarnya tadi udah sempet diomongin sama Akmal juga ya kalau perjalanan Iya. dari awal. Backstory-nya kan kita kebentuknya kayak gimana. Ya seperti yang tadi udah jelasin Mas Akmal di awal, kalau misalnya perjalanan kalau dari aku pribadi ya. Dari aku pribadi selama kurang lebih 6 tahun ini mungkin nanti bisa ditanyain ke masing-masing player ya, perjalanan tiap orang kan pasti dia menginterpretasikannya beda-beda kan. Kalau aku sejauh ini cukup happy sih dengan perjalanan kami sejauh ini karena benar-benar aku ngerasain yang dimana dulu main musiknya yang masih nggak tahu harus ngupload lagu tuh kemana. Kita harus di dalam proses pembuatan lagu itu ada yang namanya mixing, ada yang namanya mastering kalau teman-teman yang bermusik yang tahu. Dan prosesnya itu sangat panjang. Waktu itu kalau misalnya waktu aku yang masih SMA masih kecil gitu, kan nggak tahu ya kiranya kalau orang buat musik ya udah orang rekaman terus udah tinggal dirilis aja gitu kan. Ternyata tidak semudah itu juga. Setelah dijalani dan dicoba ternyata banyak proses-proses dan tahap-tahap yang harus kita lewatin juga gitu. Jadi dari situ aku jadi banyak belajar dengan perjalanan Namara sejauh ini kurang lebih 6 tahun dan
beberapa panggung juga yang udah kami lewatin. Jadi itu menjadi apa ya, salah satu pengalaman yang menurutku berpengaruh banget sih di kehidupan aku sehari-hari ya, terutama ya. Mungkin kalau dari Fitro gimana tuh? Pasti beda lagi nih. Oke, sebenarnya nambahin aja sih untuk nambahin. Jadi sebenarnya ya dari 2019 kita ke panggung dan tadi udah suka mungkin ya. Kalau duka mungkin di tahun 2020 kan kita tahu bersama 2020 kan kolaps ini ya, COVID. dunia musik itu di Covid. Nah, terus kita padahal itu tahun 2020 itu waktu kita rilis EP. Jadi kita tuh sebenarnya udah ada momen nih. Nah, terus ternyata malah ada Covid itu, terus jadi kita ya ibaratnya ketutup sama berita-berita dan lain-lain. Nah, terus ya sebenarnya kita sampai sekarang ini, nah ini kita memulai lagi lah sebenarnya. Memulai lagi, terus dari panggung ke panggung lagi. Nah, ini kita dari yang momennya tadi 2020 agak redup nih. Nah, sekarang kita berusaha lagi untuk menyala lagi gitu. Menyala bangku. Menyala bangku. Mungkin boleh nambahin sukanya ya. Boleh. Kan kami kayak ada panggungan gitu kan. Terus seneng tuh kalau misalkan bisa share panggungannya sama musisi-musisi gede. Kayak di tahun 2022 tuh kita sama siapa aja tuh? Juicy Lucy, terus Hi-Fi. Hi-Fi, ada Vera. Ada Sheila nggak? Sheila dulu pernah. Sheila dulu pernah. Gitu ya, Mal? 2018. 18 ya. 2018 sudah pernah sama. Udah pernah ketemu mereka juga berarti ya. Nah, itu kayak apa? Kayak seneng juga gitu loh, Excited kayak gitu excited ya, juga, Mas. kayak nggak cuma karena kita manggung tapi karena kita sepanggung sama siapa sih gitu. Dapat pengalamannya, momennya juga dapat. Ya, benar. Ya. Sempet ngobrol-ngobrol nggak sama band-band lainnya gitu, Mas? Sempat juga sih. Sempet Iya. ngobrol-ngobrol. Sama ya. Ya intinya kalau sama senior-senior ya selalu disemangatin lah ya, Iya. karena kan kita berjuang di industri yang sama gitu. Cuma kalau dari aku pribadi apa ya, cenderung refleksi aja sih. Ternyata 6 tahun ini tuh kita juga sekarang bisa kayak ngeliat, oh dulu kita dari yang nggak tahu apa-apa kayak yang Ngacong bilang tadi. Terus kita juga ngerasain perubahan karya kita dari kita bikin lagu waktu dulu masih muda kayak gitu, terus sekarang kayak gitu. Ya intinya kita jadi mengalami beberapa fase aja sih. Kayak gitu. Untuk sampai sekarang tuh fasenya banyak yang kita lewati bareng-bareng kayak gitu. Gitu sih. Jadi udah kayak keluarga gitu Udah ya, kayak udah keluarga. sedih seneng bareng-bareng. Iya, iya. Dan tentunya nggak cuman kita berenam aja, ada Iya. banyak orang yang support kita, ada manajer kita, ada produser kita, Ada ada kru-kru gitu engineer ya? kita, Ada teman-teman macam-macam produksi yang lainnya teman-teman juga yang lain. siap Iya, membantu kita kalau kita gitu. lagi main, lagi manggung gitu. Berarti jatuhnya mas-mas ini bisa dibilang tumbuh bersama lah. Tumbuh Betul. bersama. Kan? Tumbuh Dari berkembang SMP ya bersama. berarti, tapi kan tumbuh bersama beneran. Berkembang. Dari yang masih segini ya kan. Tumbuhnya ke atas nggak ke samping tapi. Jadi promosi. Siapa yang Oke, tadi kan kita udah sedikit flashback ya tentang Iya. Namara suka dan dukanya gimana, terus udah dikasih tahu juga buat kayak ternyata ada momen-momen sulitnya nih sampai di titik ini bener-bener. juga gitu. Nah mungkin kalau misalkan untuk kedepannya buat Namara sendiri mau kayak gimana sih, ada apa sih gitu? Oh, ya. Yang pertama banget ini sih plan kita yang paling deket ya rilis album ini. Jadi kami rilisnya modelannya per berapa Mal? Per 3 bulan. Per 3 bulan rencananya. Ya. per 3 bulan? Jadi nanti bentuknya single yang nanti akan dibungkus menjadi satu album seperti itu. Jadi pantauin kita terus nih di sosial media kita Mungkin atau bisa dimanapun itu. dihidupin di jadwalnya, di alarm setiap 3 bulan Setiap sekali ya, 3 Bang? bulan. Ya, Sekali. setiap 3 3 bulan bulan. langsung ada alarm gitu. 3 bulan lagu baru. Lagu baru, 3 bulan lagu baru. Iya. Playlistnya ntar nambah lagi ya setiap Iya, 3 bulan bener ya. banget, bener banget. Amin. List Namara. Amin. Mungkin nanti ada lagu yang mungkin salting dengerinnya ya berarti ya. Amin. Insyaallah. Amin. 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 Semoga ya. Harusnya sih ada. Ada pengalaman dulu. Ya tapi emang kalau rencana ke depan ya intinya Cinta Sia-sia tadi yang kita sebut itu lagu pembuka dari album kami ke depannya. Jadi Iya. per akhir 2023 kita nawa itulah ya. Kalau band itu kan kalau belum punya album kayaknya nggak afdol. Oke, yuk kita produksi album kayak gitu per akhir 2023 dan sampai sekarang kita udah progresnya sekitar 80% dan
kita merilis lagu pertama kita dari album ini, Cinta Sia-sia, dan rencananya per 3 bulan akan ada lagu baru, dan puncaknya di Mei 2026 kita akan rilis semua lagu kita jadi satu album. Dibungkus jadi satu Dibungkus. album Ya, cuma kalau judulnya apa nanti stay tune menyusul aja dong. mungkin ya, stay tune Iya. aja teman-teman semua. Tungguin aja pokoknya. ya. Ini menarik banget sih, kayak excited nungguinnya nunggunya. tiap 3 bulan sampai Mei 2026. Iya, benar. Oke, buat pesan kesan mungkin pesan ke smart listener, mungkin pendengar dari Namara. Mungkin kalau buat pesan buat teman-teman sekalian yang mungkin nonton atau mungkin yang dengerin kami Namara, aku mau nyampein beberapa hal juga sih. Kalau misalnya teman-teman dengerin lagu-lagu kita atau karya-karya kita gitu, pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk nge-reach kami gitu. Entah kami nge-reach kami lewat di DM Instagram atau lewat WA atau lewat email, gak apa-apa teman, sampein aja ke perasaan-perasaan teman-teman. Teman-teman mau curhat juga nggak apa-apa, nanti pasti dibalas sama admin kami gitu kan. Jadi pesanku untuk teman-teman, kalau misalnya, soalnya kami beberapa kali dapat direct message kayak gitu di Instagram. Jadi waktu itu kita manggung di mana ya, kalau nggak salah di Transmart waktu itu, sebuah acara, sebuah event kampus juga waktu itu. Terus tiba-tiba ketika pulang ke rumah, ada yang salah satu admin kami ngecek, ternyata ada yang curhat setelah nonton kami gitu. Dari situ kan, oh berarti pesan-pesan yang kita bawa ini alhamdulillah nyampe ke teman-teman. Iya, benar. Jadi menurutku kayak buat teman-teman gak apa-apa, jangan malu atau jangan takut. Kayak misalnya kan kalau teman-teman ngerasain ngapain nge-DM, ntar juga paling nggak dibalas gitu. Tenang, kita pasti, insya Allah pasti kita ngebalas kok. Kalau kita lagi buka Instagram terus kita lihat ada request, pasti kita balas kok Dan dari teman-teman. kita juga pasti senang. Pasti senang ya, karena itu salah satu feedback dari teman-teman juga kan buat kita gitu. Terus untuk kedepannya buat teman-teman jangan lupa buat dengerin karya-karya kami yang selanjutnya, karena bakal rilis album di tahun depan, lebih tepatnya di Mei 2026. Ini nggak cuman buat teman-teman yang sedih doang kok, yang senang-senang juga pasti bisa dengerin deh, aku jamin. Nggak yang ouch doang kalau kata tadi Mbak Cinta sama Mbak Cua, ouch-nya anak enggak kok. Besok ada ouch-nya. Nah, gitu. Jadi seneng ada karya-karya yang dimana teman-teman karya-karya kami yang dimana itu adalah proses dari jatuh cinta tadi, kalau yang udah dijelasin sama Indra. Seperti itu. Oke, tuh teman-teman dan smart listeners, kalau misalnya emang gak punya someone to talk, nah Namara bisa jadi pendengar Bisa banget. Enak banget curhat ke kakak-kakak ya. Iya. Siapa tahu malah dijadiin lagu berikutnya juga bisa. Iya, bisa jadi ide Bisa, berikutnya juga bisa, ya. Abis ini langsung DM Kayak udah aku pengen banget. Udah pengen nih, udah Pas pengen. dengerin tuh cinta kayak di sini deh. Abis ini DM. Ingetin ya? Iya, nanti diingetin. Oke, mungkin dari Mas Namara mungkin mau promosi lagi untuk album-album ataupun lagu-lagu berikutnya, ataupun mungkin sosial medianya juga boleh dipromosikan mungkin. Oke, untuk yang tadi kelewatan di depan mungkin jangan lupa follow akun sosial media kami. Ya. Namara Musik, double M, musiknya pakai C. Kemudian temuin kami di semua digital platform, dan semoga kalian relate lah sama lagu-lagu yang kami ciptain gitu. Dan harapannya untuk podcast juga ini kalian Podcast, sukses. Amin, Terima kasih amin, juga amin, sudah amin. diundang di sini. Terima kasih teman-teman. Kami senang Semang- banget bisa hadir di sini, walaupun sayangnya nggak lengkap kami di sini. Iya. Cuma berbagi insight sama teman-teman di sini, kayak pengalaman yang seru juga. Terima kasih juga. Dan jangan lupa dengan podcast, dan juga jangan lupa dengerin Namara. Oke. Terima kasih. Mungkin dari Cu sama Cinta juga mau promosi lagi kali ya untuk bener podcastnya. banget, bener banget. Nah, buat smart listener sama teman-teman yang baru ketemu sama kita di podcast ini, mungkin bisa kepoin di sosial medianya Crash, salah satunya di Instagramnya ada di @crash1078fm. Lalu ada di YouTube, mungkin ini videonya akan muncul ya di YouTube, teman-teman bisa langsung ditonton, itu di Crash FM. Nah, buat teman-teman yang suka banget yapping atau main X, bisa kepoin di @crashfm. Kalau mau mendengar berita-berita menarik, berita-berita yang lagi viral ataupun yang
gabut nih mau denger sesuatu dong, mau lihat sesuatu, itu bisa di www.crashfm.com gitu. Nah, mungkin buat smart listeners yang suka main TikTok, gak usah khawatir karena kita ada sosial media di TikTok juga di @crash1078fm. Mungkin Mas kalau mau lihat kita, mau Lihat kangen sama kita nih, Nah. buka TikTok Crash aja langsung. Oke, Iya. berarti ada Oke. Mbak Cinta sama Mbak Banyak Cua ya. Iya, bener banget. Terus kalau misalnya mau nitip salam, tadi kan udah mau curhat ke Curhat. Namara. Ini kalau mau curhat ke Cinta sama Cua bisa langsung Bisa. di 0851 7307 1078. Oke, yang terakhir sama buat smart listeners dan teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun itu berada, mau dengerin podcast ini, mungkin bisa langsung kepoin di Spotify-nya Crash di Podcast. Oke, mungkin udah banyak ngobrol ya, udah Udah banyak kayak ngobrol. perjalanan awal mula bertemu kakak-kakak bertemu. Iya, benar banget. Terus Terus dari juga curhat-curhat juga. iya, sama ternyata ada fun fact baru kalau misalkan ternyata ada pendengar yang pernah curhat juga. Iya, bener banget, itu relate. menarik. Itu menarik banget. Tapi kalau misalkan kita udah undang ke sini kita nggak denger live musiknya kayak kurang gak sih? Kayak kurang afdol kayak kata Mas kurang Ferry. afdol. Kurang afdol gitu. Nah, ini dia. Abis ini Cinta, Cua, dan teman-teman di belakang dan Smart Listener akan mendengar live akustik dari kakak-kakak Namara. Yap. Mungkin terima kasih sudah hadir di Terima kasih podcast sudah hadir. ini. Terima kasih kembali buat Thank you, kita. buat Sukses selalu. Mantap. Mungkin sampai Mei tahun depan. Terus kemudiannya selalu lancar. Amin, lancar juga buat teman-teman dari Crash. Mantap juga buat Best. Ya, amin. Mungkin tunggu aja DM aku banyak banget mungkin ya ini. Boleh. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dari mas-masnya mau live, kita mau pamit undur diri. Undur diri dulu. Nah, kan ini jadi belibet ya karena Belibet saya ya, banget belibet ya. nih. Oke, saya Cua. Dan saya Cinta. Sampai jumpa lagi. 107,8 8 FM. Crash Smart People Think Different. Makasih ya Mas. Makasih ya, Mas. Udah ngobrol asik banget. Sampai habis loh suaranya Mbak Cinta. Lagi.